Shalom, perkenalkan nama saya Widiawati Panjaitan dengan NIM 1804117145, grup C semester 6, mata kuliah Teologi PL, dosen pengampu Hotmasitorus MTH. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang pluralisme dan universalisme. Yang pertama, pengertian pluralisme. Pengertian pluralisme adalah berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralis yaitu bersifat jamak atau banyak. Pluralisme adalah hal yang mengatakan jamak atau tidak satu kebudayaan, berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat. Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksikan segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik, dan religius. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, pluralisme mempunyai 3 pengertian. Pertama, kegerejaan. Sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktural kegerejaan. Yang kedua, memegang 2 jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non-kegerejaan. Pluralisme agama atau pluralitas agama atau kebinekaan agama merupakan kenyataan aksiomatis atau tidak bisa dibantah dan merupakan keniscayaan sejarah atau historical necessary. Pluralitas agama harus dipandang sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dilenyapkan tetapi harus disikapi. Pluralisme agama berpotensi melahirkan benturan, konflik, kekerasan, dan sikap anarkis terhadap penganut agama lainnya. Potensi ini disebabkan karena setiap ajaran agama memiliki aspek eksklusif berupa truth claim, yaitu pengakuan bahwa agamanya yang paling benar, Tuhan yang disembah, Nabi yang membawa wahyu, syariat atau ajaran agama yang dimiliki dan diyakini sebagai yang paling benar. Munculnya pluralisme agama yaitu satu ciri yang paling penting dari pemikiran keagamaan abad pertengahan adalah tumbuhnya pemikiran teologi. Sama seperti pada abad ke-20 bertumbuh pemikiran Freud dan Adler dalam bidang psikoanalisis dan pemikiran Barthian atau dalam teologi. Demikian pula pada abad pertengahan memperlihatkan sejumlah aliran pemikiran teologis yang benar-benar terdefinisi dengan baik mengukuhkan dirinya. Pemikiran tersebut dapat dikemukakan sejarah singkat. Pemikiran Thomis yang mendasarkan diri atas tulisan-tulisan Thomas Aquinas dan pemikiran Scottish yang mendasarkan diri atas ide-ide yang berbeda yang ditemukan dalam tulisan-tulisan Johannes Duns Scotus. Dari setiap pemikiran ini mempunyai pengertian yang sedikit berbeda mengenai sejumlah masalah. Sebagai contoh, mereka berbeda pendapat mengenai sejumlah isu yang berhubungan dengan ajaran pembenaran, terutama soal apakah yang harus dilakukan oleh seorang supaya dibenarkan. Perbedaan lain serangkaian masalah yang benar-benar penting baik bagi agama pribadi maupun juga bagi politik gereja. Tetapi, yang manakah dari pemikiran ini yang benar? Pemikiran manakah yang paling dekat hubungannya dengan pengajaran resmi dari gereja? Apa yang sekedar pandangan teologis dan apa yang sekedar dogma Katolik? Untuk mengevaluasi kendala ajaran-ajaran baru ini diperlukan suatu cara, tetapi dengan alasan-alasan yang kita akan bahas secara singkat, tidak dilakukan evaluasi sedemikian,
Kepausan enggan untuk menetapkan ajaran mana yang benar, dan tampaknya kepausan tidak mampu melakukannya. Akibat yang tidak dapat dihindarkan dari situasi ini adalah munculnya kebingungan. Pendapat pribadi dan kebijaksanaan umum menjadi tercampur aduk dan membingungkan. Tidak ada seorang pun yang benar-benar yakin manakah pengajaran resmi dari gereja tentang masalah-masalah tertentu. Salah satu dari masalah itu adalah ajaran mengenai pembenaran. Yang kedua, pengertian universalisme. Umumnya, universalisme dipahami sebagai aliran yang meliputi segala-galanya, sedangkan universalisme secara khusus dimengerti sebagai pandangan yang mempercayai bahwa semua manusia akhirnya diselamatkan. Sejarah munculnya universalisme dan pengaruhnya bagi gereja dapat ditelusuri mulai dari abad kedua Masehi. Ada beberapa tokoh gereja yang menjadi pioner dari pandangan tersebut adalah sebagai berikut. Titus Flavius Clement pada abad 150 sampai dengan 215 Masehi. Clement dari Alexandria merupakan tokoh yang mula pertama mencetuskan universalisme di dalam gereja. Dia adalah filsuf Kristen yang hidup pada tahun 1500 sampai dengan 215 Masehi. Pokok-pokok ajaran universalisme yang berkaitan dengan keselamatan yaitu 1. Perubahan universal, 2. Penebusan universal, 3. Pendamaian universal, 4. Peluang eksplisit universal, 5. Pengampunan universal, 6. Pengharapan universal, 7. Jaminan universal, 8. Moral universal, 9. Keselamatan universal. Konsep keselamatan di dalam kekristenan yaitu sumber keselamatan. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan bersumber dari Allah. Rasul Paulus menegaskan hal tersebut sebagai berikut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pembenaran Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Berdasarkan ayat tersebut, tampak bahwa keselamatan bersumber dari Allah. Dialah yang memberikan keselamatan kepada manusia. Pluralisme dan universalisme dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, pluralisme dan universalisme tidak masuk dalam kategori toleransi. Perjanjian Lama tidak berbicara tentang toleransi beragama dan berkeyakinan. Sifat eksklusivisme sangat memberi penekanan yang kuat dalam keseharian hidup bangsa Israel. Dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan 6, sangat jelas toleransi Allah terhadap kepercayaan lain adalah nihil alias tidak ada. Pluralisme hanya berlaku dalam keimanan kepada Allah atau Yahweh. Perjanjian Lama lebih kepada perbedaan suku bangsa yang dapat hadir menghadap kepada Allah, asalkan suku-suku bangsa mengakui Allah Israel ini. Oke, baik, kita akan menjawab pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksikan segala sesuatu pada suatu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi pluralitas agama? Dalam menyikapi pluralitas agama tersebut, lahirlah konsep-konsep mengenai sikap keagamaan yang diusung oleh beberapa tokoh. Misalnya, Haskung yang mempromosikan ide global ethics, John Hick mengusulkan global teologi. Pemikiran eksklusif dari agama-agama diglobalkan dan dilebur agar dikenal dengan gagasan yang disebut teologi inklusif. Yang ketiga, jelaskan sejarah munculnya universalisme.
Munculnya universalisme dan pengaruhnya bagi gereja dapat ditelusuri mulai dari abad kedua Masehi. Ada beberapa tokoh gereja yang menjadi pioner dari pandangan tersebut adalah sebagai berikut. Titus Flavius Clement pada tahun 1150 sampai dengan 215 Masehi. Selanjutnya, Origenes lahir pada tahun 150 Masehi di tengah-tengah keluarga Kristen yang saleh di Alexandria. Selanjutnya, Gregory dari Nyssa pada tahun 332 sampai dengan 294 Masehi. Tokoh lain yang memiliki peran dalam menyebarluaskan paham universalisme di kalangan gereja adalah Gregory dari Nyssa. Pada abad ke-5 Masehi, pengajarannya telah menyebar luas di kalangan gereja dan akhirnya pengajarannya dituduh sebagai ajaran sesat oleh Konsili Konstantinopel pada tahun 535 Masehi. Gregory mengajarkan bahwa pada akhirnya segala sesuatu diselamatkan termasuk semua makhluk rohani. Yang keempat, jelaskan pokok-pokok universalisme yang berkaitan dengan keselamatan. Yang pertama yaitu perubahan universal. Universalisme percaya bahwa semua manusia akan diselamatkan sehingga semua orang pasti akan mendengar dan memberikan respon terhadap Injil. Yang kedua, penebusan universal. Kematian Kristus di atas kayu salib diperuntukkan bagi semua manusia tanpa memandang bangsa, ras, dan golongan atau orang yang dipilih saja, melainkan untuk semua orang yang di seluruh dunia. Yang ketiga, pendamaian universal. Kematian Yesus telah mendamaikan manusia dengan Allah. Yang keempat, peluang eksplisit universal. Setiap manusia memiliki peluang untuk mendengar Injil. Yang kelima, pengampunan universal. Allah itu kasih sehingga Ia tidak akan meminta pertanggungjawaban terhadap kondisi yang sudah diaturnya. Yang keenam, pengharapan universal. Universalisme mengajarkan bahwa semua orang mempunyai pengharapan untuk diselamatkan. Yang ketujuh, jaminan universal. Universalisme berkeyakinan Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dunia yang mati bagi seluruh umat manusia. Yang kedelapan, moral universal. Menurut universalisme, banyak terdapat manusia yang memiliki moral dan mental yang merefleksikan imannya kepada Yesus Kristus. Yang kesembilan, keselamatan universal. Universalisme percaya bahwa semua agama di dunia ini sama, hanya berbeda cara dengan tujuan yang sama. Yang kelima, jelaskan pluralisme dan universalisme dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, pluralisme dan universalisme tidak masuk dalam kategori toleransi. Perjanjian Lama tidak berbicara tentang toleransi beragama dan berkeyakinan. Sifat eksklusivisme sangat memberi penekanan yang kuat dalam keseharian hidup bangsa Israel. Dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan 6 sangat jelas toleransi Allah terhadap kepercayaan lain adalah nihil alias tidak ada. Oke, baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pluralisme adalah menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai, tidak saling mengganggu, dan mengembangkan kerjasama sosial keagamaan melalui berbagai kegiatan untuk mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. Pluralisme merupakan konsep yang mengatur bagaimana cara untuk bisa hidup rukun dan damai baik dalam hal sosial, agama, dan istiadat dan budaya. Sekian dan terima kasih.